Eko sekarang ini juga ada di Universitas Pertahanan. Dulu pada saat kita ngobrol itu belum ada. S1 belum ada. Udah, Universitas Pertahanan yang bikin zamannya Presiden SBY. Nah, sekarang sudah sampai S3. Ya sampai S3 ya. Bidangnya? Bidangnya ilmu pertahanan. Ilmu pertahanan. Apa saja yang bisa masuk ke sana? Ilmu pertahanan itu ya, setiap negara itu kan berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya. Nah, salah satu bentuk untuk menjamin bahwa kita negara yang berdaulat adalah kalau diserang oleh pihak lain, kita punya pertahanan yang kuat. Baik fisik maupun cyber. Baik secara istilahnya diserang secara militer maupun non-militer. Nah, non-militer termasuk non-fisik seperti cyber ya, lewat senjata biologis dan lain sebagainya. Jadi ilmu pertahanan itu selalu dimulai dengan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, dengan adanya ancaman-ancaman itu, maka gimana strategi pertahanan kita seperti apa? Manajemen pertahanan kita seperti apa? Sumber daya pertahanan kita seperti apa? Teknologi pertahanan kita harus kayak apa? Nah, itu prodi-prodinya. S2-nya sama pertahanan juga? Ya, S1 sampai S3 pertahanan semua. Wah, jadi pertahanan itu sangat luas. Saya ingat dulu pada saat di ID City ya. Sehari itu ada berapa serangan waktu itu? Waktu itu 1,5 juta. Sehari 1,5 juta. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya waktu itu? Pakai tools, kita lihat anomali-anomali yang terjadi setiap hari seperti apa. Dan terhadap hal-hal yang menurut kita itu adalah serangan, anomali yang merupakan serangan, membahayakan dan lain sebagainya, kita koordinasi untuk mencegahnya atau menanganinya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, tentu saja kita lacak juga dari mana serangannya, kenapa itu dilakukan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Iya, betul. Yang paling kencang dulu dari mana? Sampai sekarang sama biasanya, dari China, ya paling banyak dari China, Amerika, Rusia gitu ya, Eropa Timur itu paling banyak. Ada modus? Ya mulai dari yang iseng-iseng ngetes sampai dengan merupakan bagian dari itu suhu politik. Suhu politik. Nah, biasanya kalau ada dua negara bersetegang dalam hal fisik, cybernya ikut. Oh. Iya. Terus targetnya apa dulu waktu itu yang diserang? Ya macam-macam. Ada yang targetnya mulai dari masalah merusak citra, ada yang targetnya ekonomi, ngambil sumber daya, uangnya diambil kan, uang digital semua kan, atau mengganggu pertahanan ya sebuah negara sehingga musuh bisa masuk. Tapi ada juga yang tujuannya adalah untuk membuat mereka lancar melakukan kejahatan-kejahatan bawah tanah seperti jual beli senjata, perdagangan manusia, narkoba dan lain sebagainya, macam-macam. Menurut Prof. Eko di Indonesia itu seberapa parah sih dalam hal pertahanan? Bukan parah, kita lemah. Oh, gitu, lemah dalam arti buktinya apa? Buktinya masih banyak serangan-serangan terjadi, masih banyak situs-situs kita yang tiap hari di take down. Ya, masih banyak data-data kita yang dijual belikan di mana-mana, data publik ya, padahal data rahasia bergelimpangan di mana-mana. Nah, bayangin kalau itu adalah data-data terkait dengan pertahanan negara. Senjata kita ada di mana saja, tentara kita ada berapa, tersebar di mana. Kalau sampai itu bocor kan adalah sangat rapuh negara kita. Bisa sewaktu-waktu diserang. Nah, makanya itu penting sekali untuk mempelajari ilmu pertahanan. Oh, luar biasa. Mengenai teknologi, mengenai medsos. Nah, medsos ini kan banyak yang menggunakan untuk selfie, untuk menghujat dan menurut mereka harusnya gimana? Ya, banyak orang lupa, terutama orang muda, bahwa yang ada di medsos dengan ada di dunia fisik itu sebenarnya sama, etikanya sama. Ya, kan yang orang bilang rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus, betul ya? Ya. Hati-hati kalau memberikan pendapat karena masa depan Anda akan tergantung dari apa yang Anda rekam di masa lalu. Ya toh, misalnya anak-anak SMP, SMA yang sekarang berani ngomong-ngomong kasar, ngomong jorok dan lain sebagainya. Nanti kalau nyari pekerjaan emang nggak dilihat dari calon pemberi kerja, akan dilihat. Teman-temannya siapa aja akan dilihat, perilakunya seperti apa aja akan dilihat. Saya sebagai
orang yang mencari karyawan nggak akan berani meng-hire karyawan yang ada resikonya, yang dulu pernah melakukan kejahatan, dulu pernah menjelek-jelekan orang. Nah, itu mestinya dari mulai SD dijelaskan. Banyak orang yang menyesal kok karena mereka nggak tahu cara kerja internet. Ya kan? Nah, mengenai YouTube, ini kan sudah merubah peradaban, betul. Ya. Nah, bagaimana kemudian bisa memanfaatkan YouTube dan juga medsos itu agar berdaya guna? Pakailah YouTube dan medsos sebagai alat untuk mencapai cita-cita Anda, itu aja. Cita-cita, kata kunci, cita-cita. Cita-citamu jadi apa? Nah, dengan adanya YouTube, dengan adanya media sosial, mempercepat pencapaian cita-cita itu. Itu intinya begitu. Dia kan alat untuk membantu manusia, bukan kita yang diperbudak oleh mereka atau diperbudak oleh media sosial. Itu kesalahan kita. Ya. Jadi kalau sekarang koran sudah pada mulai tutup, banyak yang tutup ya. Koran nasional saja tutup. Nah, bagaimana mungkin industri media itu bisa menggunakan YouTube dan medsos ini untuk melengkapi. Itu jelas segmen yang berbeda. Segmen berikut. Luar biasa. Ini mulai satu segmen nggak jelas temanya, banyak banget ya, Ro. Oh iya, karena waktunya singkat dan diburu-buru. Iya. Oke. Singkat, diburu-buru dan gratis. Dikit aja, Pradita. Ya. Gimana ya? Pradita ada berapa? Pradita itu artinya smart. Wow. Nah, khusus mengenai Pradita saya minta satu segmen tersendiri. Oke. Jadi smart ada segmen sendiri. Oke.